Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam olahraga. Naturalisasi anyar Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan segera perkuat Garuda. Salam sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan bahas dua pemain baru yang akan bergabung kepada Timnas Indonesia. Siapakah mereka? Mauro Zylstra dan juga Miliano Jonathan. Mauro Zylstra ini adalah striker yang jangkung dari FC Volendam. Sedangkan Miliano Jonathan ada winger yang lincah milik FC Utrecht. Proses naturalisasi keduanya lagi ngebut. Dan minggu ini tampaknya efeknya bisa langsung terproses di DPR RI yang nampaknya hanya sebagai panggung aja untuk mereka disidang di DPR RI, kemudian mereka akan disumpah di Kemenkumham, kemudian mereka akan menjadi pemain timnas yang bisa membawa timnas ini menuju puncak prestasi tertinggi. Tapi sebelumnya berikan like dan subscribe kepada channel ini untuk kita bisa naik ke 100.000 subscriber yang pertama, dan berikan kritik dan komentar serta kritik kepada PSSI agar mereka itu on the track dalam memajukan prestasi timnas Indonesia. Mauro Zylstra usianya masih muda, 20 tahun, tingginya 188 meter, tipikal target man yang kuat dalam duel udara. Kemudian dia juga bisa jadi pemantul, ancaman bola mati. Di Volendam dia terdaftar sebagai penyerang tengah. Peran idealnya ada nomor 9 murni, atau bisa dimasukkan dalam duet 4-4-2 sebagai pemikat back, karena dia itu adalah tipenya striker murni. Sedangkan Miliano Jonathan right winger kanan ya, dengan attacking midfielder, kaki dominan kiri, bisa intercept dari kanan untuk cut inside atau dimainkan juga sebagai nomor 10. Baru pindah ke Utrecht tahun 2025, jadi stok sayap kreatif yang bertambah. Kita akan berikan kalimat transisi. Secara profil, satu memberi finishing dan fisik di kotak penalti, satu lagi memberikan dribble dan kreativitas di half space. Kombinasi yang jarang kita temui, kombinasi yang jarang kita punya dalam timnas Indonesia. Kemudian kita akan juga ungkap bagaimana status naturalisasi singkat dan akurat. Erick Thohir sudah mengonfirmasi Mauro Zylstra masuk jalur naturalisasi untuk timnas Indonesia. Miliano Jonathan juga sedang dalam proses alih kewarganegaraan untuk memperkuat Indonesia. Artinya keduanya memang benar-benar disiapkan buat agenda internasional terdekat, tergantung tuntasnya administrasi. Lantas ketika administrasi sudah rampung di akhir Agustus ini atau minggu ini tepatnya, nanti sidang DPR akan dijalankan. Dampak taktis. Kemudian apakah mereka berdua itu berdampak ke taktik timnas? Dengan Mauro Zylstra di skuad, opsi umpan silang dan bola kedua itu pasti akan meningkat. Back to back play memudahkan winger ataupun AM masuk untuk ke kotak penalti lawan. Bisa jadi pemaku back lawan sehingga ruang untuk second line gelandang serang itu terbuka. Dengan Miliano Jonathan, pola cut inside dari kanan plus tembakan plating ke tiang jauh itu akan digunakan ketika kita memiliki Miliano Jonathan. Variasi 3 pemain depan, ada winger kiri cepat plus Mauro di tengah, kemudian Miliano Jonathan di kanan, atau Miliano berada di nomor 10 di belakang Mauro.
Ini adalah solusi jangka pendek bila stok penyerang atau winger sedang menipis karena faktor cedera. Ini bisa tertutup dengan baik ketika kita sudah ada Emiliano Jonathan dan juga Mauro Zylstra. Dan yang terakhir adalah skenario pemakaian versus lawan Asia. Lawan bertahan rendah, Mauro jadi target crossing dan umpan direct. Emiliano menarik fullback keluar lalu serang half space. Lawan pressing tinggi, long outlet ke Mauro untuk menahan bola. Transisi cepat ke Emiliano ataupun wing of the side. Set piece, Mauro bisa jadi fokus marking lawan. Emiliano eksekutor bola mati pendek atau corner pendek untuk variasi. Jadi skenario untuk pemakaian versus lawan Asia, ketiga hal ini bisa digunakan dalam skema yang bisa nanti diberikan Patrick Kluivert kepada dua pemain baru ini. Yang terakhir adalah resiko dan PR bagi skuad timnas Indonesia. Yang pertama adalah adaptasi. Kecepatan game Asia, cuaca, chemistry dengan gelandang lokal. Ini tentu saja adaptasi dibutuhkan kedua pemain ketika nanti mereka masuk dalam skuad timnas Indonesia. Ekspektasi, jangan langsung dipatok nanti kedua pemain ini dipasang starter. Lihat dulu uji coba, kemudian menit bertahap. Kemudian kita akan cari apakah mereka sudah punya chemistry dengan para pemain-pemain timnas yang lainnya. Kesesuaian skema. Kluivert itu ingin 4-3-3 murni, 4-2-3-1 atau 4-4-2. Ini menentukan peran Mauro dan juga Emiliano Jonathan. Dan kalau minggu ini administrasinya udah keluar, mereka nyetel dan timnas dapat paket yang cukup menarik, finisher plus kreator. Pertanyaan di akhir ini adalah, menurut kalian Mauro itu cocok nggak jadi starter atau super sub? Sedangkan Emiliano, apakah dia itu lebih oke dipasang di sayap kanan atau sebagai pemain nomor 10? Kirim jawaban kalian di kolom komentar. Dan berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber. Dan berikan kritikan kepada kita, saran, juga kritikan kepada PSSI agar mereka on the time dalam memajukan timnas Indonesia. Dari Jakarta, saya Jil Ucusan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.